Baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran yang ketiga ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ketiga adalah yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan siang hari. Dan yang kedua, anak-anak mampu menggunakan alat ukur panjang tidak baku. Nah, anak-anak, kita mau bahas yang pertama dulu ya, yaitu mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Nah, Miss Erni bacakan ya. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuaca cerah, berawan, atau hujan. Nah, perhatikan gambar ini ya. Anak-anak perhatikan baik-baik. Ini gambar sedang apa? Yang satunya sedang apa? Kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tentu berbeda dengan saat mendung atau hujan. Saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah. Misalnya, bermain sepak bola, bermain sepeda, lari-lari, dan seterusnya ya. Saat cuaca hujan, kita dapat bermain di dalam rumah. Misalnya, bermain bersama adik, bermain bersama mama papa, atau bermain boneka di dalam rumah. Nah, coba sebutkan kegiatan yang dilakukan saat cuaca cerah. Tadi Miss Eni sudah sebut ya. Apa anak-anak? Ya, misalnya bermain sepeda, terus bermain kelereng, sepak bola, apalagi lompat tali, ya, dan seterusnya. Yang kedua, sebutkan juga kegiatan yang dilakukan saat cuaca hujan. Anak-anak, kira-kira saat cuaca hujan, kegiatan apa yang dilakukan? Misalnya anak-anak bermain bersama adik, bermain boneka, bermain Lego, bermain mobil-mobilan di dalam rumah, ya seperti itu ya. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan saat cuaca hujan. Coba anak-anak baca di buku modul kalian di halaman 5 ya. Sama-sama baca dengan Miss Erni ya. Nina beristirahat di pinggir kolam. Angin bertiup sepoi-sepoi. Sinar matahari terasa hangat. Langit cerah berwarna biru, dihiasi awan putih yang indah. Nah, garis bawahi kalimat pada bacaan di atas yang menggunakan kata tentang siang hari. Kira-kira mana anak-anak? Langit cerah berwarna biru, dihiasi awan putih yang indah. Itu adalah kalimat kalimat tentang siang hari. Ya, betul. Nah, sekarang anak-anak melingkari permainan berikut yang sebaiknya tidak dilakukan saat cuaca sedang hujan. Kira-kira apa ya? Betul. Bermain layang-layang. Kan nggak boleh ya, kan pasti di lapangan. Jadi nanti kok main layang-layang kehujanan. Apalagi? Ya, bermain sepeda. Apalagi? Bulu tangkis ya. Kalau bulu tangkis di dalam gor itu sih nggak masalah, bisa saja. Tetapi kalau di luar ruangan, misalnya di depan rumah, itu tidak boleh ya. Nah, kita lanjutkan kembali, yaitu menggunakan alat ukur panjang tidak baku. Nah, setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Berikut contoh satuan panjang tidak baku. Jadi anak-anak, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu kita bisa pakai sentimeter, milimeter, seperti itu ya. Anak-anak belum belajar. Tetapi di sini satuan tidak baku yaitu seperti jengkal. Ini namanya jengkal. Coba anak-anak jarinya dibikin jengkal. Ya, betul seperti itu. Nah, langkah. Nah, seperti ini. Satuan langkah itu seperti itu. Nah, coba anak-anak, satu langkah. Ya, pinter. Hasta. Nah, ini adalah hasta. Jadi anak-anak coba tangannya ditekuk. Ya, seperti contoh ini. Nah, seperti itu adalah hasta.
Coba sekarang anak-anak praktekkan depa seperti gambar ini. Ya, buka lebar-lebar kedua tangannya. Ini adalah depa ya. Berikut contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tak baku sebagai berikut. Kenapa dibilang itu satuan tidak baku seperti jengkal, langkah, hasta, dan depa? Karena misalnya ya, satu anak dengan yang lain itu jengkalnya nggak sama, langkahnya juga nggak sama, hasta dan depanya juga nggak sama. Ukuran Miss dengan ukuran anak-anak kan beda. Itulah disebut satuan tidak baku ya anak-anak. Di sini ada contoh tali ya, tapi di situ nggak terlihat talinya. Ini Miss ganti meja saja ya. Panjang meja berapa jengkal? Ini salah ya. Miss Erni perbaiki. Panjang meja adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jengkal. Nah, terus panjang ruang kelas di sini ada 14 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan panjang sapu ini ada 3 hasta. Jadi 1, 2, 3. Panjang papan tulis ada 3 depa. Ini ada 3 anak yang sedang mengukur panjang papan tulis. Nah, pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda yang lain yang lebih kecil. Anak-anak, di sini ada klip kertas, ada tusuk gigi, ada korek api. Ini juga bisa dipakai sebagai alat ukur tidak baku. Nah, coba perhatikan contohnya ya. Di sini ada gunting. Nah, alat ukurnya adalah penghapus. Kira-kira gunting ini panjangnya berapa ya? Panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Dan panjang buku ini adalah berapa? Ya, panjangnya 6 korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang cobalah mengukur panjang benda-benda di dalam tasmu atau di sekitarmu. Tulislah hasil pengukuranmu pada tabel di buku tersebut. Jadi di buku modul kalian di halaman 7 anak-anak mengerjakannya ya. Ini ada contoh pertama pensil, bendanya pensil, panjangnya 3 korek api. Dan kalau menggunakan klip kertas, pensil itu panjangnya 5 klip kertas. Misalnya anak-anak lagi boleh mengukur, lihat di sekitar kalian atau di dalam tas kalian apa yang akan kalian ukur. Dan boleh juga menggunakan alat ukur yang lain, nggak harus korek api saja atau klip kertas yang dipakai ya. Nah, tuliskan panjang benda sesuai gambar. Anak tulis ya. Ini ada kotak pensil dan papan tulis. Oke, anak-anak, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 7, menyelesaikan tugas yang Miss Erni sudah jelaskan. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita dan tetap semangat.